Hai Sobat Horor. Terima kasih karena telah mengklik video ini. Kali ini ada satu cerita menyeramkan yang terjadi di malam Halloween. Kisah ini dialami oleh seorang pengasuh bernama Jessica. Bagaimana ceritanya? Mari kita simak cerita berikut. Di malam Halloween, sepasang suami istri ingin merayakan ulang tahun pernikahan mereka dengan makan malam di restoran. Namun, kali ini mereka harus menyewa pengasuh karena memiliki putri berumur 6 tahun bernama Holly. Akhirnya mereka menemukan pengasuh bernama Jessica. Orang tua Holly memberikan nomor teleponnya ke Jessica sebagai antisipasi jika ada keadaan darurat terjadi. Setelah mereka pergi, Jessica membuatkan Holly makan malam, kemudian menonton TV. "Bisakah aku meminta makanan penutup?" pinta Holly. "Ya tentu saja, makanan apa yang kau inginkan?" jawab Jessica. "Es krim, ibuku menaruhnya di freezer di ruang bawah tanah." Jessica lantas menuju ruang bawah tanah. Dia menyalakan lampu, namun sepertinya sudah rusak. Dengan berhati-hati Jessica menuruni anak tangga menuju freezer. Sambil mengambil es krim, Jessica membuang pandangannya ke jendela. Dalam gelap terlihat gadis kecil dengan rambut pirang membelakanginya. Gadis kecil itu memakai t-shirt berwarna merah dan berada di luar. Jessica tidak terlalu ambil pusing. Malam ini malam Halloween, jadi bisa jadi banyak anak yang berkeliaran. Ia berjalan kembali ke atas membawa semangkuk es krim. "Dapatkah aku memiliki sirup coklat di atasnya?" pinta Holly lagi. "Baiklah, di mana sirup coklat itu disimpan?" "Di ruang bawah tanah," jawab Holly. Jessica kembali ke ruang bawah tanah. Sambil mengambil sirup coklat, Jessica kembali melirik ke arah jendela. Gadis kecil itu masih ada, kali ini menghadap jendela. Gadis itu memakai topeng menyeramkan. Jessica merinding dan buru-buru kembali naik ke atas. "Terima kasih," kata Holly. "Dapatkah aku memiliki beberapa taburan permen di atasnya juga?" Jessica mendesar. "Biar ku tebak, itu berada di ruang bawah tanah kan?" "Iya," kata Holly terkekeh. Jessica kembali ke ruang bawah tanah dan kembali melirik ke jendela. Gadis itu masih ada, namun kali ini dia sedang memegang pisau besar. Jessica gelisah, namun berusaha menenangkan diri. Mencoba berpikir pisau itu bagian dari kostumnya. Meskipun agak aneh membiarkan gadis kecil itu memegang pisau. Dengan gemetar, Jessica setengah berlari menaiki anak tangga. "Terima kasih," pekik Holly dengan gembira. Jessica menaburkan permen pada es krim Holly. "Semua yang dibutuhkan sekarang adalah cherry di atasnya," kata Holly. Jessica menatap Holly dengan sedikit jengkel. "Apakah kau yakin itu semua yang dibutuhkan? Ini adalah terakhir kalinya aku akan turun ke ruang bawah tanah itu." "Aku berjanji," kata Holly. Jessica perlahan turun ke kegelapan, membuka lemari dan menemukan cherry. Ia melihat keluar jendela lagi, tetapi ia tidak melihat gadis kecil menyeramkan. Jessica bernafas lega, ia segera mengambil sekotak cherry dan kembali. Saat ia masuk ke dapur, dia melihat pemandangan yang mengerikan. Holly terbaring dan kepalanya masuk ke dalam mangkuk es krim. Genangan darah menyebar keluar sekelilingnya di atas meja. Jessica menjerit dan menjatuhkan cherry. Dia berlari ke kamar mandi dan mengunci pintu sebelum memanggil 911. Dia duduk di lantai, air mata mengalir di pipinya. Putus asa menunggu polisi tiba. Setelah 1 jam berlalu, ia mendengar siren. Terdengar suara polisi memanggilnya dan ia membuka pintu kamar mandi. Polisi menggeledah rumah, tapi tidak ditemukan jejak penyusup. Beberapa menit kemudian, ibu dan ayah Holly tiba. Mereka ngeri melihat mayat putrinya sedang dibawa di atas tandu. "Apa yang terjadi?" tanya ibu Holly. "Saya turun ke ruang bawah tanah. Lalu saya memandang keluar jendela. Ada gadis kecil memakai topeng
Dia membawa pisau. Dia hanya berdiri di luar jendela ruang bawah tanah. Pasti dia yang membunuh Holly. Sang ibu terdiam. Tapi Jessica, itu tidak mungkin, kata sang ibu kemudian. Tak ada jendela di ruang bawah tanah. Hanya ada sebuah cermin.